Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semuanya oleh kasih anugerah-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, urapi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami beroleh pengertian dan hikmat melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan pagi hari ini renungan kita akan mengangkat pembahasan mengenai workaholic atau gila kerja. Ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini merasa bahwa Anda adalah seorang workaholic? Berapa banyak di antara saudara yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti ini? Ketika saudara bekerja, saudara bahkan tidak merasakan lelah. Padahal tadinya tubuh kita itu sudah mengirimkan sinyal-sinyal kepada kita bahwa, harusnya kamu beristirahat bro, kamu udah lelah, tubuhmu udah capek. Tetapi saudara mengabaikan semua itu karena saudara gila kerja. Saya pribadi gak sepenuhnya menyalahkan, karena alasan dibalik kita gila kerja itu karena memang kita ingin keluar dari kemiskinan. Itu adalah motivasi kebanyakan orang. Atau ada orang gila kerja itu karena memikirkan keluarganya. Semuanya itu baik, semuanya itu benar saudaraku. Tetapi sebagaimana ayat firman Tuhan yang berbicara di dalam Mazmur 127 ini, kita diingatkan bahwa sia-sia kalau kita hanya semata mengandalkan kekuatan kita dengan ulet bekerja siang malam tanpa kenal istirahat. Kita juga mesti ingat bahwa kita masih ada Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita bekerja siang malam tanpa kenal istirahat, semuanya itu baik, tetapi kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mazmur 127 berkata dengan indah, sia-sia semua yang kalian lakukan dengan tidak mengenal waktu, bekerja, berusaha, bahwa ternyata Tuhan boleh memberikan berkat dan kebaikannya justru pada saat kita beristirahat. Sebagai orang percaya itu memang sudah seharusnya kita belajar untuk menjaga kehidupan kita tetap seimbang, baik itu bekerja maupun juga beristirahat. Karena Tuhan sendiri juga mengajarkan di dalam hukum Taurat bahwa Tuhan mendidik bangsa Israel sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 5 ayat 14 dan 15. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kita bisa ngelihat bagi Tuhan merayakan hari Sabat atau beristirahat bagi umat Israel itu penting untuk mengingatkan mereka bagaimana dulunya mereka bekerja sebagai budak di tanah orang Mesir 7 hari dalam seminggu, artinya tidak ada 1 hari pun mereka beristirahat. Tuhan mengingatkan, rayakanlah hari Sabat untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya untuk beristirahat. Mereka harusnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Umat kesayangan Tuhan itu mengenal arti kata istirahat. Jadi di dalam 7 hari ada 1 hari yang khusus di mana Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk beristirahat, yakni hari Sabat atau hari Sabtu. Dan walaupun pada akhirnya
hukum Taurat itu dibatalkan oleh karena penebusan Kristus, dan hari Sabat itu juga digenapi di dalam pribadi Kristus, sehingga ia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kata kelegaan itu menggunakan kata pausis yang artinya sama dengan Sabat. Yesus berkata, akulah Sabatmu. Dengan kata lain, saudara jangan lagi menjadi orang yang gila kerja, yang lupa waktu, lupa keluarga. Belajarlah untuk menyediakan hari peristirahatan. Terserah mau hari apa saja. Tidak berarti saya berkata saudara mulai menguduskan hari Sabtu. Tidak. Ketika tubuh saudara sudah memberikan sinyal-sinyal lelah, belajarlah untuk meresponinya dan berkata, ya udah, ini waktunya aku istirahat. Besok aku bisa bekerja lebih baik lagi dengan kekuatan yang baru setelah aku beristirahat. Kemudian juga pada saat kita beristirahat tuh ada yang namanya tubuh kita sedang melakukan proses detoksifikasi. Sekali lagi, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tidak hanya dengan bekerja mati-matian, tapi juga dengan beristirahat. Saya berharap saudara jangan mati muda karena bekerja habis-habisan. Kasihan anak istrimu. Apa yang diperingatkan Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah? Sia-sia orang yang bekerja mati-matian, tapi kemudian ia tidak menikmati hasil pekerjaannya. Uang yang tadinya dia kumpulkan dari masa mudanya, harapannya dia boleh nikmati di masa tuanya. Ternyata uang itu habis untuk biaya perobatan. Jadi sekali lagi, kita belajar menghormati Tuhan dengan memelihara kesehatan kita, dengan menghargai waktu-waktu kita untuk beristirahat. Ingat, saudara tidak hidup untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara memiliki keluarga, belajar memperhatikan dan meluangkan waktu bagi anak dan istri saudara. Seorang ibu yang bekerja mungkin juga ingat di rumah ada suami, ada anak yang harus kita layani, kita bimbing, yang juga rindu akan kasih sayang kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebenaran firman-Mu sudah mengajar dan mendidik kami, agar kami boleh menghormati Tuhan dengan memelihara hidup kami, kesehatan kami, dan kami tidak menjadi orang yang gila kerja dan lupa waktu. Bimbing kami Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sesuai dan seturut sabda firman-Mu. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu Tuhan atas setiap pelanggaran hidup kami dan kecenderungan hati kami yang menyukai dosa, serta hal-hal yang menyakiti hati-Mu. Ajar kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi, melainkan hidup yang sudah ditebus oleh pengorbanan-Mu. Kami ingin keluar dari belenggu dosa dan cara hidup kami yang salah. Kami rindu hidup di jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Saat ini kami teringat juga untuk saudara-saudara kami yang masih hidup di dalam pergumulan dosa. Kami percaya mereka menyadari kesalahan mereka, tapi tidak kuasa melepaskan diri dari kehidupannya yang lama. Roh Kudus, tolong kuatkan dan bebaskan saudara-saudara kami ini. Diberkatilah kiranya saudara kami yang meringkuk di dalam penjara. Kami percaya masih ada kesempatan untuk setiap mereka dipulihkan dan diperbaharui, bahkan dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Berkati para pelaku kriminal yang masih bebas di luar sana, agar mereka menyadari dosa dan kesalahannya dan mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Kiranya anak-anak kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Biarlah hati mereka melekat kepadamu Tuhan dan rindu untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah kerinduan kami untuk melihat orang-orang percaya diperlengkapi dalam kasih dan kebenaran, sehingga mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan hidup dalam terang Kristus yang sejati. Sampai ketemu di program Mutiara hari ini selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.